Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedekah merupakan satu amalan dalam Islam yang besar pahalanya dan tercatat dalam Al-Quran. Di samping menjadi sarana untuk mensucikan harta, sedekah juga menjadi bagian untuk berderma kepada sesama, terlebih bagi orang yang membutuhkan. Sehingga secara esensi sedekah mencakup hubungan vertikal dan horizontal karena berhubungan dengan muamalah ma'allah dan juga muamalah ma'annas. Sehubungan dengan amalan ini, beberapa ayat Al-Quran mengagungkan keutamaan sedekah. Sedekah disebutkan menjadi amalan yang dipahalai berlipat ganda, serta menjadi salah satu cara untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ayat yang menjelaskan pahala sedekah adalah Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang balasan yang akan diterima oleh orang yang bersedekah. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Terkait dengan amalan sedekah ini, ada kisah menarik yang diungkapkan seorang janda bernama Aisyah. Kisah ini bermula pada tahun 2012. Ketika itu Aisyah tengah berada dalam keadaan terpuruk, bahkan bisa dikatakan sangat terpuruk. Ia merasa bahwa sepertinya tidak akan ada yang bisa membantunya keluar dari permasalahan yang tengah dihadapinya itu. Bagaimana tidak terpuruk? Karena baru saja usaha warungnya yang menjadi tempat ia memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari digusur, dan ia juga terlilit banyak hutang di bank. Ia menjadi depresi. Kecemasan yang berlebih terus menyelimuti pikirannya karena hidupnya akan terus dikejar-kejar hutang. Ia hanya bisa termenung, meratapi nasib. Itulah yang ia lakukan sehari-hari di rumahnya. Hari itu, sambil menghadap keluar jendela, Aisyah terus-menerus memikirkan bagaimana mencari jalan keluar dari permasalahan yang tengah dihadapinya itu. Hingga akhirnya ia terpikirkan untuk meminjam uang dari orang lain selain bank. Ia lantas menuju ke salah satu rumah tetangganya untuk meminjam uang. Akan tetapi, pinjaman itu tidak berhasil. Malah esok harinya tetangga lain jadi mengetahui kalau ia meminjam uang, sehingga hal tersebut menjadi bahan gunjingan para tetangganya. Orang-orang sekitar hanya tahu kalau ia seorang janda yang memiliki banyak anak. Mereka mengira mengapa tak anaknya saja yang membantu ibunya. Padahal di dalam hati Aisyah berucap, orang-orang cuma tahu kalau saya punya anak banyak, padahal mereka juga sama-sama tidak punya. Justru keluarga kami sedang kesulitan, gumam Aisyah di dalam hati. Karena kejadian tersebut, Aisyah menjadi malu dan tampak terjatuh karena merasa tidak punya harga diri lagi. Singkat cerita, keesokan harinya Aisyah bangun saat kumandang azan subuh. Lantas ia bergegas menunaikan ibadah sholat subuh dan menonton TV setelahnya sebagai upaya mengisi kekosongan harinya yang diliputi dengan kecemasan itu. Pagi itu, pukul 5, ada sebuah acara ceramah. Aisyah ingat betul kata-kata di televisi ketika itu. Kita harus bergantung hanya kepada Allah saja, bukan kepada orang lain. Kalau ada masalah, terus langsung datang ke meja bank. Yang ada pinjaman kagak dapat, malu iya, harga diri hilang iya. Begitu kalau bergantungnya sama orang. Beda kalau kita bergantungnya sama Allah. Cuman Allah. Nggak bakal tuh ada harga diri hilang, diomongin orang, karena Allah pasti akan kasih jalan keluar, malah diganti dengannya lebih baik. Mendengar kata-kata tersebut, sontak saja Aisyah menangis saat itu juga. Ia merasa kalau ternyata selama ini ia telah benar-benar lupa kalau ada Allah yang selalu mengawasinya. Lupa kalau ada Allah yang akan dapat membantunya keluar dari segala permasalahannya.
Penyesalan penuh kesedihan itu pun terus meresapi dadanya hingga terasa sesak. Dalam tausiah tersebut juga ia mendengar kalau ternyata melalui sedekah Allah akan berikan balasan berlipat-lipat. Dengan terus membaca Al-Quran dan sholat tahajud, Allah akan menyelesaikan permasalahan hambanya. Kalimat yang ia dengar yakni, Allah itu hadir saat kita tahajud, hadir langsung melihat kita. Waktu tahajud itu adalah waktu yang kita lapor langsung sama Allah tentang permasalahan kita. Meresapi setiap kata-kata yang ia dengar dari tausiah tersebut, lagi-lagi Aisyah merasa bahwa selama ini ia telah benar-benar jauh dari Allah. Keesokan harinya, ia kembali mendengarkan lagi acara tausiah tersebut. Hal ini ia lakukan secara terus-menerus selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Selama mengikuti ceramah di televisi, sedikit-sedikit Aisyah mulai mengaplikasikannya dalam kesehariannya. Saat itu ia rutin sedekah setiap hari walau hanya 2.000. Begitu juga dengan sholat tahajud, ia tak pernah meninggalkan sholat tersebut. Ia lakukan secara konsisten sampai kurang lebih 2 pekan lamanya. Akhirnya, hari-hari Aisyah tidak lagi gelisah. Perasaan cemas berlebih yang terus menyelimutinya pun lambat laun sirna. Aisyah pun berkata pada salah seorang anaknya, "Alhamdulillah, ibu sekarang mulai tenang, gak kepikiran hutang lagi." Pada lain hari, seorang tetangga datang untuk meminjam sejumlah uang kepadanya. Aisyah berpikir, kalau tetangga tersebut ia berikan pinjaman, maka bagaimana ia memulai usaha seperti yang telah ia niatkan sebelumnya. Di tengah bingungnya Aisyah mengambil suatu keputusan, hingga akhirnya ia teringat suatu nasihat yang pernah ia dengar dan sesuai dengan kisahnya pada posisi tersebut. Ia pun lantas memberikan uangnya, walaupun Aisyah sendiri sangat memerlukan uang itu. Seiring berjalan waktu, Aisyah tetap setia menunggu datangnya pertolongan Allah padanya. Aisyah meyakini bahwa dengan begitu banyak kejadian yang menimpa dirinya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rencana indah setelahnya. Sesekali ia merenung dan mensyukuri atas anugerah yang telah Allah berikan padanya, karena ia secara tak sengaja menyadari kalau ternyata masih banyak orang yang masalahnya lebih berat daripadanya. Hingga pada suatu hari, usai Aisyah melaksanakan sholat subuh, di mana saat itu ia sedang menyapu, tetangganya datang menghampiri dan mengajaknya berbicara. Dari pembicaraan tersebut, Aisyah mengungkapkan keinginannya untuk berjualan nasi lagi. Ternyata, tetangganya yang juga seorang pedagang ini baru ingat kalau ada kontrakan warung yang kosong di dekatnya berjualan. Tanpa pikir panjang, pagi itu juga Aisyah langsung diajak melihat kontrakan warung itu. Alhamdulillah, sewa tempatnya terjangkau. Ia pun langsung membayar sewa itu dari tetangganya yang membayar hutang. Subhanallah, Allah memang sangat baik, pikir Aisyah saat itu. Pagi itu usai sholat subuh, ia memang berdoa seraya berkata, "Ya Allah, saya mau jualan lagi, tolong berikan saya tempat jualan." Begitu pinta Aisyah dalam doanya. Sebelumnya ia sudah mencari tempat jualan kemana-mana, bahkan ke tempat yang jauh dari rumahnya. Tapi sayang, bayaran sewanya terlalu mahal, hingga ia memutuskan untuk tidak jadi untuk menyewa tempat jualan tersebut. Ketika mendengar tempat jualan ini, ia langsung berpikir tentang ceramah yang biasa ia dengar selama ini. Ia pun menyadari bahwa ternyata Allah Maha mendengar. Allah telah memberinya jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Inilah jawaban atas doa-doa yang ia panjatkan selama ini, termasuk dalam tahajudnya. Kini Aisyah merasa bersyukur. Sejak 2012 hingga sekarang, ia masih berjualan. Hutang-hutangnya pun sedikit demi sedikit ia lunasi. Anak-anaknya pun berubah drastis. Mereka makin terbiasa mengatasi kehidupannya masing-masing. Demikianlah kisah Aisyah yang merupakan seorang janda dengan anak yang banyak dan dalam keadaan terpuruk karena terlilit hutang. Masalah yang ternyata sebesar gunung tersebut dapat teratasi hanya dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui amalan sedekah dan tahajud yang ia lakukan secara konsisten dan terus-menerus itu, akhirnya membuahkan sebuah solusi yang tak ia sangka-sangka sebelumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji melalui Rasulnya,
Rob kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1145 dan Muslim nomor 1808. Demikianlah kisah inspirasi ini disajikan. Kiranya kisah-kisah ini dapat menjadi motivasi dan pembakar semangat untuk kita selalu senantiasa mengejar segala apa-apa yang telah dijanjikan Allah SWT, baik melalui Al-Quran maupun Al-Hadis. Wallahu a'lam.